Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ibu, tadi sampai mana Bu? Sampai kebanyakan kita. Kita masih membicarakan tentang istighfar ya. Jangan pernah bosan untuk beristighfar. Dan tadi Ustadz membahas sampai kebanyakan kita. Nanggung banget Ustadz. Iya. Oke. Kebanyakan kita kenapa Ustadz? Kebanyakan Lupa kita lagi. itu enggak, insya Allah enggak. Sudah dari tadi diingat-ingat jangan sampai lupa ya. Kebanyakan kita ini ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah tahajud itu kan mintanya macem-macem, udah. Benar langsung. Anak lulus, suami soleh, pembantu jangan pulang. Suami setia. Suami setia. Pokoknya Rezeki banyak deh. Rezeki banyak, kesehatan, mau macam-macam. Boleh, nggak apa-apa. Tapi tetap saya mencoba mengingatkan itu semua duniawi. Ya, duniawi itu tidak akan lekang sebenarnya. Kalau masih doanya, ya Allah teguhkanlah imanku. Nah itu bagus tuh. Seneng saya dengarnya. Kuatkan imanku ya Allah. Kuatkan ketakwaanku kepadamu ya Allah, boleh. Kuatkan tauhidku ya Allah, boleh, itu seneng saya. Nah ini berarti beliau-beliau ini yang doa seperti itu untuk akhirat. Bukannya nggak boleh ya? Bukannya nggak boleh. Tapi bukan. sayang sekali jika akhirat tidak dipanjatkan doanya, tapi fokus di dunia saja. Ya, makanya Allah menyarankan dalam salah satu surat dalam surat Az-Zariyat tersebut, wabil asharihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka memohon ampun. Jadi Allah mengajarkan bahwa setelah kita melakukan sholat sunnah, tahajud atau qiyamul lail, Allah mengajarkan untuk memohon ampunan, beristighfar. Nah, ini sampai kapan? Sampai subuh, boleh silahkan. Nah istighfar inilah sebenarnya menandakan bahwa kita itu banyak salah. Itu juga akhirat juga. Nah nanti dampaknya kalau kita itu mohonnya untuk akhirat, biarlah nanti dunianya kita mengikuti. Karena dunia kita akan disetting oleh Allah Ta'ala. Jadi sudah mintalah pada Allah Ta'ala ampunan, diteguhkan iman, tauhid dan sebagainya. Yang itu insinya adalah akhirat. Jadi jangan cuma kalau pas sakit tahajud rajin, pingin sembuh, sudah sembuh lupa tahajud, kan begitu ya. Jadi jangan seperti itu, kita harus malu pada Allah Ta'ala. Kita harus, ya walaupun tidak bisa sesempurna Rasul, kita belajar untuk mirip sifat-sifat Rasul yang sangat bagus sekali yang harus kita contoh. Karena memang Rasul teladan yang baik bagi kita umatnya. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa istighfar itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita pernah marah pada seseorang, kita melakukan suatu fitnah kepada saudara kita, fitnah loh ya. Tapi merasa dia tidak fitnah, istighfar itu penting bagi dia. Harusnya umumnya saya sama Mas Irfan, itu kalau memang saya lagi jengkel sama Mas Irfan, ya udah tabayun, bicarakan yang baik, kan jarang seperti itu. Gak taunya enggak, saya di Facebook namanya begini bicarakan ke orang begitu, nggak taunya kalau dibicarakan bener. Nah kalau salah kan jadi fitnah. Betul, dosa. Itu dosa jariah kalau itu disebarkan. Apalagi kalau nih saya ada masalah dengan Irfan ini, lihat nih video saya nih. Itu kalau salah saya kan dosa. Di hadapan Allah Ta'ala mending ngobrol aja. Yang difitnah santai aja. Yang difitnah mah santai aja. Ya, kenapa coba? Nanti itu lama-lama amal saya yang ngambil Mas Irfan. Korban fitnah. Yang korban fitnahnya, ibu-ibu kalau fitnah orang lain, amalnya ibu itu akan diambil oleh orang yang difitnah. Kalau amalnya sudah kalau habis. Kalau amalnya sudah habis, dosanya dari transfer. orang yang difitnah transfer kepada orang yang fitnah. Itu hati-hati loh. Jadi nggak bisa kita main-main, kita beristighfar sehari seberapa belum tentu bisa menghabiskan sifat-sifat yang seperti itu. Makanya kita harus hati-hati siapapun orangnya, mau orang biasa kayak
mau pelajar kayak, mau ibu rumah tangga kayak, mau ustadz kayak seperti saya. Banyak kita harus hati-hati membicarakan sesuatu kepada orang lain. Nggak bisa asal ngomong seenaknya sendiri dan dia merasa, saya merasa hebat ilmu saya. Nggak boleh. Yang sempurna itu hanya Allah. Ya. Yang sempurna hanya Allah. Jadi kita harus senantiasa memohon ampunan. Apalagi kalau dosa kepada manusia juga, selain kepada Allah, kepada manusianya pun harus minta maaf. Harus minta maaf itu. Iya. Ya. Tapi berbicara mengenai istighfar, Allah itu tidak menghitung jumlah istighfarnya yang kita panjatkan, tapi juga nilai istighfarnya. Iya. Ada yang sekali tapi dalam, astagfirullahaladzim. Bisa. Ada yang istighfarnya cuma astagfirullahaladzim. Banyak Beda tapi nilainya. nggak konsen, Itu dia, nggak khusyuk itu dia. istilahnya Iya. ya. Oke, Ustaz, ada Ustaz Zaki Mirza juga mau gabung dengan kita, boleh ya? Ayo. Ustaz Zaki Mirza, boleh tepuk tangan untuk Ustaz Zaki. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seger sekali Ustaz Zaki, sehat. Sehat. Ya Allah, seger loh, ini tuh gak pernah ngantuk, gak pernah. Iya, Kalau alhamdulillah. semangat ya Ustaz ya. Nggak pernah ngantuk. Alhamdulillah nggak pernah ngantuk. Nggak pernah ngantuk, langsung Karena tidur. Padahal tadi kita masuk studio, Ustaz Zaki masih Iya. tidur. Istirahatnya dimaksimalkan Ustaz ya. Istirahat, Sehat betul. terus. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Ya Allah. kita lagi membicarakan tentang istighfar. Jadi kita jangan pernah bosan untuk beristighfar. Iya, siap. Langsung ya. Silakan Bang. Boleh diri nggak sekali-kali? Boleh. Boleh, Lari boleh. juga boleh. Loncat-loncat. Iya. Duh nih ibu, seger-seger banget kayak agar semua lagi. Karena jilbabnya seger. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang itu ingat Allah biasanya dalam dua hal. Satu lagi susah, dua mau mati. Bener gak ibu? Ibu lagi kena musibah, utang gak lunas-lunas, laki gak pulang-pulang, anak baru nyungsep di got. Kira-kira yang langsung ibu sebut nama siapa? Allah. Contoh yang kedua, ibu naik pesawat, sebelum naik pesawat gak pernah sholat, gak pernah sedekah, gak pernah zakat. Itu pesawat mau jatuh. Kena hujan gede, petir menggelegar. Di saat mau jatuh, yang ibu teriakin pertama kali nama siapa? Ada nggak istri lagi pesawat mau jatuh manggil nama suaminya? Aduh hayang beb. Nggak ada ya, pasti ingat Allah. Berarti di setiap hati manusia ada yang namanya keterpanggilan untuk kembali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, laki perempuan pasti pernah bikin dosa. Betul nggak Bu? Coba di sini siapa yang nggak pernah bikin dosa? Semuanya pasti pernah bikin dosa. Apalagi ibu-ibu. Banyak kata Tuh ngaku. Ibunya sendiri. Bagus Bu. Ibu-ibu mau Ustadz kalau udah marah, nunjuk sama suami bukan pakai telunjuk. Kenapa? Pakai bibir. Iya. Ngomong gitu. Tuh. Iya. Siapa? Tuh. Suami Bibir yang nunjuk, pulang kerja lagi lapar nanya, "Mama, nasi belah mana?" Tuh. 2 meter langsung. Maka saat itulah kita beristighfar kepada Allah. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah yang maha mengampuni dosa kita. Dengan apa wasilahnya? Dengan istighfar. Karena bagaimanapun manusia ini lemah ibu ya. Makanya Rasulullah doanya, Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Ya Allah, engkau yang maha kuat, kita ini serba lemah. Engkau yang maha kaya, kami serba fakir, nggak punya apa-apa. Karena kita semua manusia diciptakan dari tanah. Betul nggak ibu? Makan sumbernya dari tanah. Padi dari mana? Singkong? Ubi? Telur? Ayam? Ayam dari mana?
Telur lah. Telur dari mana? Ayam dari? Pertanyaan saya satu, duluan telur apa ayam? Ayo. Telur dari mana? Ini sampai kiamat kita berantem ngurusin ayam nih. Karena manusia dari tanah, saya heran loh. Banyak orang yang dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Saya kadang mikir jangan-jangan ini manusia diciptain sama Allah dari tanah sengketa kayaknya ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ada yang ibu-ibu dikit-dikit jualan. Punya kerudungan jualan. Punya kaos kaki jualan. Ini jangan-jangan Allah nyiptain tanahnya tanah abang kayaknya nih. Ada yang ibu-ibu masalah semua isinya. Sama tetangga berantem. Sama saudara iri. Kesono rese. Kesini biang kerok. Ini jangan-jangan tanahnya tanah longsor dulu nih. Apapun kesalahan kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullah. Karena yang namanya rasa itu punya Allah, Ibu ya. Rasa punya siapa? Allah. Hatinya satu, rasanya banyak. Hatinya satu, ada sedih, ada bahagia, ada apa lagi? Galau, ada rindu, ada cemburu. Nah, semua rasa itu kembalikan saja kepada Allah. Ibu lihat pemandangan indah, ada rasa kagum. Kalimatnya apa? Subhanallah atau Masya Allah. Ibu lagi janji sama orang, kalimatnya apa? Insya Allah. Kembalikan rasa itu kepada Allah. Laki pulang kerja, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada uang 10 juta dikasih, jebret. Belum, ntar dulu. Udah alhamdulillah aja. Tetangga meninggal, bacanya apa? Innalillah. Jadi enak jadi orang Islam, semua rasa dikembalikan kepada Allah Subhanahu. Anak kecil aja paham. Dia nggak pernah tahu baca-bacaan apapun. Tiba-tiba lewat kuburan. Ada setan lewat. Bingung dia, saking kaget dan grogi baca apa. Dia tiba-tiba baca, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setannya kabur, Bu. Tuh setan ngadu sama temennya. Baru kali ini ada bocah mau makan gua katanya. Pakai doa makan. Baca doa makan. Makanya semua kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Setiap langkah kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Sehingga istighfar menjadi salah satu kesadaran kita bahwa kita itu tidak daya dan tidak ada upaya. Betul. Kalau ada dosa sekecil apapun minta maaf kepada Allah. Semua kepada Allah. Apalagi kalau dosa besar. Iya. Apalagi yang disengaja. Apalagi tuh yang sering ke dukun-dukun. Ya, Ustadz Danu gitu kan. Ya. Minta ampun sama Allah ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan ada acara ini teringatkan tentang hal itu ya.